Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Budiana Sanpaujia MPD, serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hidayat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai konsep presentasi ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimar Marhamadiami yang akan memimpin diskusi kali ini dan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Adapun topik pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang atau publik atau kalangan terbatas dalam rangka menyampaikan temuan, pemikiran, atau memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Melakukan presentasi ilmiah merupakan kebutuhan mutlak bagi kaum intelektual untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Sutomo dalam Sugeng 2016, presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Perkenalkan, nama saya Ripaiwanda. Di sini saya akan membahas tata cara presentasi yang baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti memberikan kepada peserta didik dengan bahasa yang mudah dipahami, memanfaatkan waktu presentasi seefektif mungkin, mematuhi etika yang berlaku di dalam presentasi, membuat salindia yang menarik, dan tidak membaca teks penuh. Perkenalkan, nama saya Reni Filashifa. Saya akan menjelaskan cara menerapkan konsep presentasi ilmiah dengan bahasa yang baik dan benar di SD. Yang pertama, pemilihan topik. Mulailah dengan memilih topik yang menarik dan relevan bagi siswa SD. Yang kedua, penelitian dan penyusunan informasi. Ajarkan siswa untuk melakukan penelitian tentang topik yang dipilih menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti buku, artikel, atau situs web edukatif. Yang ketiga, struktur presentasi. Ajarkan siswa untuk membangun struktur presentasi yang terorganisasi dengan baik. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Dorong siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku dalam presentasi mereka. Yang kelima, penggunaan gambar dan grafik. Ajarkan siswa untuk menggunakan gambar, grafik, atau diagram untuk memperkuat informasi yang disajikan dalam presentasi mereka. Selanjutnya, nomor 6, latihan presentasi. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih presentasi mereka di depan kelas atau grup kecil. Yang ketujuh, penyajian visual. Dorong siswa untuk menggunakan slide PowerPoint untuk media lainnya dengan bijak sebagai alat bantu mereka untuk presentasi. Yang kedelapan, praktik menjawab pertanyaan. Persiapkan beberapa pertanyaan terkait topik presentasi dan ajarkan siswa bagaimana menjawab pertanyaan dengan jelas dan informatif. Yang kesembilan, penyajian akhir. Di akhir proses belajar mengajar, berikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyajikan presentasi mereka di depan kelas secara penuh atau sebagian besar waktu pelajaran. Yang terakhir, yang 10, evaluasi akhir. Perkenalkan, nama saya Anggusama Sopianti. Di sini saya akan menyampaikan tujuan presentasi ilmiah. Tujuan presentasi ilmiah menyampaikan gagasan, pendapat, hasil penelitian, pemikiran kritis, atau informasi yang relevan dengan dunia akademik dan pendidikan. Berbicara khususnya berpresentasi, pada hakikatnya adalah aktivitas mengungkapkan pikiran, gagasan, ide, pendapat, argumen, dan yang lainnya dengan menggunakan bahasa lisan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berpresentasi diperlukan kemampuan literasi, karena sebelum berpresentasi, pembicara terlebih dahulu harus mengakses, mengolah, membandingkan, dan menyeleksi, dan menentukan informasi yang akan disampaikan. Kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Dalam penyajian presentasi ilmiah dibutuhkan kiat-kiat yang perlu diterapkan agar presentasi ilmiah dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, terdapat beberapa tata cara yang harus ditaati oleh penyaji. Penyaji perlu memberi informasi yang memadai dan menyajikan bahan sesuai dengan waktu yang tersedia. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.